gokil sih ini orang nih. 16 tahun main 21. Itu gimana ceritanya, Bro? Ceritanya. Nah, jadi Kitman. Kiper kan? Kitman. Pelatihan apa? Pemain capek banget, gue mikirnya gitu dulu. Lari-lari gitu. ya kan, capek kan. Iya. Gue liat latihan kiper, di gawang doang nih, cuman kecil-kecil kan. Gue, kayaknya santai nih latihannya, gue bilang lompat sana, lompat sini. Begitu gede nyesel gue. Kenapa? Lebih capek daripada pemain latihan kiper ternyata, gue bilang aduh. biar ada minumannya atau apanya kayak di sini kalau nggak iklan-iklannya. Woi, minumannya bukan kamu ya, bukan ya. Oke, kembali lagi di episode keempat. Masih barengan gue Morris Kansil di sini bersama bintang tamu. Kali ini ada Adiksi Lenzivio. Sih. Gila nih, kiper canggih nih, ya kan? Mesin kali ya. Iya kan? Sih, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gue manggil lu apa nih? Adiksi. Nama lu susah banget, Lenzivio. Orang mana sih? Orang Bekasi. Bekasi? Kok nama bule bener nih? Hah? Lenzivio. Nggak tahu, emak gue ngidam apa gue juga nggak tahu. Adiksi apa Adiksi? Wah, gue nggak tahu deh. Sama nggak tahu juga. Nggak tahu gue. Tapi panggilan di panggilan gue sih temen-temen ya lama. paling Adiksi. Ya paling kalau kayak Andri Tani manggil gue Bibir yang kayak gitu-gitu lah. Oh, bener si Acel berarti. Temen gue sotoy banget tuh. Bilangnya katanya bibir. Gue ngomongnya kan gue nggak enak ya kan. Babar bibir aja lo. Sehat ya bro ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sekarang kegiatan apa nih? Sekarang lagi latihan sendiri aja sih di rumah karena kan jeda kemarin dari Liga 2 mau menuju Liga ini kan agak panjang nih kan. Ya kita tahu Liga 2 kemarin berhenti secara tiba-tiba. Iya benar. Jadi ya apa namanya latihan sendiri sambil jaga kondisi untuk ya nunggu musim selanjutnya sih. Oke, para pendengar Sport Plus Studio mungkin penasaran dengan bintang tamu gue satu ini. Doi ini mungkin bisa dikatakan pemain bola yang dari keluarga bola ya. Ya bisa dibilang begitulah. Ya kan? Bisa dibilang begitu. Kakek, si ayah, Om juga main bola tuh ya. Kakak juga main. Ya? Oke. Lo awal karir Persija nih? Ya betul. Awal karir masuk? Awal karir. SSB mana dulu? Gua dulu SSB di ASIOP Jakarta. Gue pikir Villa 2000 lagi. Itu saingan. Jadi saingan dulu Villa 2000 sama ASIOP. Betul. Iya, bintang tamu gue rata-rata Villa 2000 dari kemarin. Serius. Biar seimbang. Jadi ada Villa, ada ASIOP. Awal karir gabung di Persija, bisa ceritain nggak buat rekan-rekan Sport Plus Studio? Jadi awal karir gue itu 2011. Itu setelah gue mengikuti PON 2000 kualifikasi PON 2012. Oke, umur berapa tuh? Umur 19 tahun. 2011 tuh? 2011 betul. Oke, nah, jadi dulu kan tuh kalau misalnya PON itu 2012, kualifikasinya itu 2011 kan. Nah, jadi setelah gue mengikuti kualifikasi itu, dulu itu Persija ada seleksi internal namanya. Jadi, menariknya ini dulu itu di Persija itu ada yang namanya Liga Internal. Liga Internal. Jadi ada dua divisi 1 dan nama divisi utama. Nah itu jadi nih tim-tim yang ada di Jakarta nih, khususnya Jakarta Pusat dulu, itu ada liganya. Oh, ada liga mungkin khusus kalau tuh ya? Liga khusus, mungkin kalau sekarang yang masih berjalan itu di Surabaya. Surabaya itu ya contohnya ada kayak Mas Tony Sucipto itu juga produk sana tuh Liga Surabaya. Terus Randy Irawan. Nah itu juga. Jadi dulu itu ada tuh namanya Liga internal itu. Nah, jadi dulu ya, dari kita yang PON seleksi sama yang Liga internal ini. Nah, kebetulan dari situ masuk pemain 8 main muda. Gua salah satunya. Salah satu ya lu. Nah, yang menarik adalah pada saat usia lo 16 tahun, lu ditarik nih sama si Persija di 2008 kalau nggak salah. Iya, betul. Ceritanya. Betul. Itu untuk main di U21. Ih, gokil sih ini orang nih. 16 tahun main 21. Itu gimana ceritanya, Bro? Nah, jadi ceritanya itu dulu gua mengikuti Suratin itu dulu kan U18. Iya, Suratin itu U18. Nah, gua ini main dulu udah 16 tahun. Jadi setelah gua timnas U16, gua setelah timnas U16, gua disuruh bokap gue nih, udah daripada nganggur karena dulu ASIOP itu cuma sampai 16 tahun. Paling tua, kelas paling tua itu cuma 16 tahun. Habis itu kita udah nyari tim masing-masing lah, entah Suratin, entah kemana itu udah urusan masing-masing lah. Jadi setelah itu kata bokap, dulu kan bokap alumni Menteng FC. Klub internal di Persija tuh. Akhirnya mau nggak ikut Liga Internal situ kata dia gitu. Ya udahlah, gue bilang daripada gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma sekolah doang.
gue ikut. Nah, habis itu seleksi suratin gue dari situ. Oke. Seleksi suratin di umur gue yang 16 ya. Jadi gue udah ikut suratin yang umur 18. Oke. Udah setelah gue suratin umur 18, gue waktu itu kalau nggak salah gue kalah di grup apa-apa gue lupa. Nah, udah nih, nganggur lagi nih gue. Oke, nganggur. Gue nganggur. Nah, waktu itu yang lolos Villa 2000 sama Persija Tim yang akhirnya lolos ke nasional. Karena kan kalau suratin itu jadi regional, lolos masuk ke nasional. Oke. Udah nasional, gue diajak sama Villa 2000 sama Persija Tim itu. Oke. Mau nggak join untuk ke nasional? Jadi mereka ngambil pemain nih. Nah, kebetulan pelatih kiper gue suratin nih sama pelatih kiper gue di U21. Oh, oke. Nah, pokoknya di saat gue dilema milih dua tim ini, nah si pelatih gue ini namanya Bang Fauzi lah, gue sebut namanya karena ya ini termasuk orang yang berjasa juga nih buat gue nih, gitu loh. Jadi di saat gue U21 gue U18 dia nelpon gue, Dik mau nggak numpang latihan aja di U21? Oke. Ya daripada kamu nganggur ngapa-ngapain, ya udah. Karena itu kiper udah 3 tuh, jadi nambah 4 sama gue. Udah kan, latihan lah gue U21, latihan sama beberapa bulan, 2 bulan. Terus tiba-tiba kiper yang ketiga ini dicoret. Oke, kenapa? Nggak tahu, gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba gue bisa bertiga nih. Iya. Udah, lama-lama abis itu tiba-tiba kamu mau nggak ikut 21 gitu. Ditawarin langsung? Ditawarin, dikasih kontrak nih, mau nggak? Nah, cuman karena gue kan karena kebiasaan gue, ya bokap gue kan udah pemain bola ya. Jadi gue kalau apa-apa tuh konsul sama bokap kan. Terus ya gue nanya lah, Pak nih maunya gimana nih? Mau ikut suratin yang seumuran gue istilahnya gitu atau yang jauh di atas gue nih. Nah dulu pertimbangannya itu kalau suratin itu kan nggak lama ya turnamennya ya, paling 2 bulan 3 bulan selesai. Sedangkan kan kalau U21 itu liga gitu loh. Liga, iya. Pasti ya 4 bulanan 5 bulanan lah, karena kan ada beberapa tim gitu kan. Kita kan dulu jadinya. Dah kira ya udahlah ikut U21 aja dulu biar kamu ada jangka panjang latihannya, terus juga ya pengalaman kamu tuh lumayan lah di sana gitu loh. Ya udah akhirnya di situ gue ikut U21 di umur gue yang 16 tahun. Teman gue pada kuliah semua. Gokil. Paling kecil ya kan. 16 lu 2008. Beda setahun sama gue. Ya. Kenapa tamu nggak ada yang percaya ya? Dime lu. Oh, gue percaya deh, gue percaya. Percaya gue. Oh iya. Sama nih. Yang menarik adalah posisi dulu. Dia kan kita ngobrol dari tadi nggak ada yang tahu nih posisi Lopan. Kitman. Kiper kan? Kitman. Kiper. Yalah bikin gue panik aja. Kan gue nggak dibully ya kan. Setan. Lu kan basket, masa kitman? Basket nggak ada kitman? Ada lah tetap kitmannya. Udah diem banget. Masa main basket bawa bola dia sendiri? Oke, nggak mungkin. Nih dari awal karir nih ya. Lu udah kiper nih. Udah. Oh enggak, gue awal karir nih apa nih? Ya, gue pertama kali gue main bola, gue striker ikut bokap gue. Terus bokap striker nih? Bokap striker. Kakek? Kiper. Oh, berarti turunan kakek. Nah, gue yang ikut si kakek. Jadi begitu gue SSB, OKG. latihan apa? Pemain capek banget, gue mikirnya gitu dulu. Oh, lari-lari gitu. ya kan, capek kan. Gue liat latihan kiper, 3 gawang doang nih, cuman kecil-kecil kan. Wah, kayaknya santai nih latihannya, gue bilang lompat sana lompat sini. Begitu gede nyesel gue. Kenapa? Lebih capek daripada pemain latihan kiper ternyata, gue bilang aduh. Udah gitu beban mental ya? Betul. Iya kan? Betul. Lu gimana caranya bertanding nggak kebobolan nih? Betul. Kayak kiper itu istilahnya gini ya. Lu mau main, lu misalnya bikin 100 penyelamatan satu pertandingan nih. 100 penyelamatan nih, udah keren banget kan berarti. Udah keren banget 100 tuh bayangin. 100, tiba-tiba menit 90 nih mau habis blunder. Iya. Udah nggak kelihatan cepenya, satunya kelihatan. Iya, udah dihina-hina mulu. Udah selesai udah. Minimal DM penuh. Oke, terus berarti lo masuk di pertama kali kiper di tim senior melawan Persisam Samarinda. Iya, betul. Itu di tahun 2013 ya? Betul. Ya kan, saat masih umur 20 tahun. Betul. Bisa ceritain sedikit nggak? Jadi sebenarnya itu 2012-2013 sistem kompetisinya itu 2012-2013 cuman pasti 2013. Iya. Jadi mungkin sedikit cerita flashback sedikit di saat gue baru pertama kali masuk Persija itu 2011-2012. Iya. Itu gue kiper keempat. Lo kiper keempat, buset nih nungguin 3 dulu. Jadi gini dulu, ini sih udah sering banget gue omongin ya. Cuman agak lucu aja kalau gue ingat. Jadi ini kiper pertama nih misalnya main kan. Kiper cedera. Kiper kedua. Kiper kedua main cedera. Kiper ketiga. Kalau kiper ketiga cedera, gue dong mestinya. Iya dong. Terakhir nih harapan. Iya dong. Iya benar. Kiper pertamanya sembuh.
Ya. nggak jadi main. Berarti lu ngedoain jahat dulu kali ya? Gua doain panjang lu cedera. Ya, iya kan? Jadi intinya gue kiper keempat, Iya kan? ya gue latihan aja tuh, ya inilah emang cuman pertama ya gue belum kepikiran main sih, karena gue cuma pikir ya pengalaman sekarang. Iya. Ini juga sering hal yang gue sebut, siapa sih pemain sepak bola yang nggak mau main buat Persija Jakarta? Itu Mungkin ya, kalau lu tanyain hampir semua pemain sepak bola yang ada di Indonesia pasti kurang lebih, kalaupun cita-citanya nggak main di Persija gitu ya, tapi kalau di tahun Persija Jakarta pasti mereka kurang banyak kan mau gitu loh. Oke. Gitu loh. Jadi udah suatu kebanggaan lah buat gue bisa main Persija. Nah jadi di 2011 itu gue nggak main, uji coba aja gue jarang main karena kan ya pasti yang kiper 1, 2, 3 dulu kan yang diutamain. Nah, suatu ketika kita ada masalah internal lah di saat itu, setelah 2011 2012 itu. Nah 2013 ini Andri Tani nggak ada waktu itu, kiper kedua kiper pertama tuh Galis Daryono nggak ada, kiper kedua Andri Tani nggak ada. Tani nggak ada. Nah kiper ketiganya waktu itu nggak diperpanjang, jadi sisa gue nih kiper muda sama almarhum Daryono dulu. Udah temen gue. Nah ya udah, jadi saat pertandingan pertama itu ya itu pertama kali, jadi bener-bener transisi yang luar biasa buat gue. Dari yang nggak pernah main nih, gue masuk bench aja nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Gue kalau dibilang dulu tim doa, tim doa doang kerjaannya, doa ya di rumah nih berangkat enggak pokoknya di tribun doa aja biar tim menang, biar dapat bonus kan. Tim doa gue. Nah sampai pada akhirnya di 2012 itu langsung main inti gue. Masuk starting line up. Langsung masuk starting line up. Langsung main di GBK. Nyangka nggak sebelumnya? Enggak. Sama sekali nggak nyangka. Enggak, gue nggak nyangkanya di saat, maksud gue kepikiran untuk main di tahun itu ya, gue nggak nyangka sama sekali. Karena apalagi starting line up. Langsung cadangannya dulu gue masih, ya mungkin cadangan masih bisa, tapi apalagi langsung main di depan, istilahnya dulu udah di Jackmania udah ada gitu ya. Belum kepikiran ya, tapi pas begitu gue harus main, ya gue harus profesional. Siap nggak siap gue harus main gitu loh. Berarti tuh awal karir lu main tuh? Awal karir gue. Starting line up tuh ya? Karir profesional pertama gue. Clean sheet nggak? Enggak, kemasukan seri satu. Tapi seri. Oh aman. Dan itu lawannya Persisam itu di saat itu abis menjadi finalis Inter Island Cup. Oh gitu. Oke. Ya lumayan lah, getar-getar gue pas baru main. Tapi The Jack gimana ya pertama kali ngelihat lu di lapangan tuh? Ya pasti sempat ada yang nggak kenalin dong pasti kan? Ya nggak ada yang kenal emang. Siapa nih, woi Katro lo kan, ada yang gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Karena gini, yang gua hargain dari Jackmania itu siapapun yang ada di lapangan, ya lu pasti bakal didukung. Entar selesai mainnya lu mau dibully, ya itu udah suatu hal yang wajar lah. Siapapun jadi gitu ya, pokoknya siapa yang masuk walaupun dia belum tahu nih. Lu siapapun, lu begitu ada di lapangan, lu pasti akan disupport. Disupport full. Pasti lu akan disupport. Keren The Jack. Gitu loh. Kecuali lu kebobolan ya. Nah itu ya namanya main bola. Untung 1 sama, coba 2-1. Nggak main lagi besoknya. Kelar lu. Oke, lo adalah pemain generasi ketiga ya dari legenda sepak bola Indonesia. Ayah lo tuh pemain bola legenda Persija ya. Iya. Namanya Adityo Darmadi ya. Ya. Seorang striker. Betul. Terus kakek lo adalah pemain PSM. Betul. Hari De Jong apa gimana sih? Hari Chong, De Jong lagi. Salah gue baca. Pemain Barcelona dong. Iya, makanya salah baca gue. Seorang kiper. Betul. Iya kan? Nah, apakah didikan mereka berpengaruh dalam kehidupan lu? Apa lu sendiri yang ini jalan kehidupan gue kayak ini jalan ninjaku ya. OKG. Iya, gimana? Sebenarnya sih panutan. Mereka lebih ke ngasih gue jalur sih. Oh, ngebukain jalan. Okay. Bukan ngebukain jalan juga sih, mereka ngasih jalan dong nih. Jadi kalau misalnya dulu ya gue kecil ya namanya main bola ya dikasih yang ada di rumah ya bola gitu loh. Kasih ini bola nih, mainan robotnya sini nih aja nih, nah gitu. Oh, pinter juga ya, biar irit juga. Biar irit, ya dia tahu nih. Ntar udah gede nyari duit sendiri ya. Udah. Jadi ya mereka yang memperkenalkan gue dengan sepak bola lah dari pertama mereka. Cerita ya dari awal pasti kan mereka ceritakan mereka main bola inilah dengan foto-foto yang mereka pastinya kita masih kecil aja nih foto apa ini ada ya lumrah lah buat mereka menceritakan sepak bola itu gampang lah ke gue gitu loh. Udah kan, nah begitu gue udah SD ya gue menekuninya sepak bola ya gue juga dulu tuh kalau si opa gue itu
ya gue di rumah udah capek tuh apa gue ngeberesin rumah, istilahnya pecah lah kanan kiri itu udah. Jadi kalau hal biasa pokoknya. Kalau dulu kalau oma gue yang marah, oma gue malah dimarahin sama opa gue. Iya. Udah nggak apa-apa, ini resiko anak. Kalau kamu cucu mau jadi pemain bola, ya harus kayak gini. Opa gue sampai kayak gitu dulu. Keren Gitu loh. asli. Jadi Luar biasa. jadi udah setelah kayak gitu, ya nyokap gue sih juga salah satu orang yang berperan keluarga gue lah. Jadi di saat gue kelas 3 SD atau kelas 2 SD, gue udah diginiin, kamu main bola apa mau jadi siswa biasa, Oke. mau sekolah gitu loh. Kalau emang kamu main bola, nggak masalah nilai-nilai kamu pas-pasan, tapi kamu harus fokus di sepak bola, kamu kerja keras, kamu ya pokoknya kamu fokus mau jadi pemain sepak bola, dia bilang gitu. Oke. Atau kamu ya mau sekolah seperti Pada umum siswa ya? pada lainnya Pada gitu loh. umum ya? Ya dan situ ya gue milih ya, gue mau main sepak bola gitu loh. Akhirnya itu. Akhirnya gitu, yang gue sampai sempat pindah sekolah cuman gara-gara, jadi dulu tuh sekolah gue ada yang masuk pagi, masuk sore, kan dulu kan sekolah masih pagi sore tuh. Masih. Kelas 4 masuk sore, kita besok pagi lagi. Nah, gue tuh sampai kayak pindah sekolah cuman gara-gara sekolah gue masuk sore, karena gue latihan sore kan. Jadi gue nyari sekolahnya yang masuk pagi, sampai segitunya gue dulu. Sampai kayak gitu tuh. Sampai kayak gitunya gue dulu. Gila. Tuh, jadi kalau berlatih itu selalu ada pengorbanannya ya. Betul. Harus ada yang bisa lo pilih nih. Betul. Nggak mungkin lo bisa jalin dua-duanya kan? Mungkin aja, tapi mungkin tidak semaksimal lo ngambil salah satu jalan gitu loh. Maksimal. Itu kata kuncinya. Oke, tapi berat gak sih punya bokap seorang legend? Jadi patokan gak sih? Bisa Dipatokan dibilang berat itu mungkin karena ekspektasi orang yang pertama. Oke. Apalagi Ekspektasi orang ke kita kan, wah lu anaknya mantan main bola dan lain-lain lah itu loh. Tapi tergantung, kalau gue sih tergantung kita lihat dari sisi mana mau kita ngambilnya nih. Oke. Misalnya kita mau sisi negatif ya, kita jadi ya beban nih buat kita gitu. Iya, itu dia. Tapi kalau mental gue jadi wah tergoyang juga kan, wah nih bokap gue kayak gini, opa gue kayak gini. Tapi kalau gue sih lebih ngambil dari sisi positifnya, ya ini motivasi buat gue. Gue mesti buktiin ke orang-orang kalau gue bisa lebih baik dari mereka malah. Gitu loh. Mentality Black Mamba berarti. Oh jelas. Lu paham basket juga nih. Ini pemain bola episode keempat yang ngerti basket. Ya kebetulan karena gue SMP gue main basket. Jadi orang-orang di sekolah gue taunya gue main basket. Gue sampai porsinya aja gue porsinya main basket. Ada yang main bola, gue nggak main bola. Yang bener lu. Iya. Siapa ya? Andalan lu pemain basket dulu? Iya kalau dulu gue mungkin kalau yang lama banget nih, Allen Iverson, yang kayak gitu-gitu kan. Sama kayak Aceng loh. Oh dia gaya doang kayak Allen. Ya karena bisa. Kalau bisa dibilang zaman dulu, ya apa ya namanya? Pemain basket yang mengentertain. Iya. Ya Allen Iverson. Allen Iverson. Kalau sekarang mungkin ada Irving, banyak ada Doncic yang kayak gitu sekarang. Iya benar. Kalau misalnya zaman dulu ya cuma Allen Iverson yang rambutnya dikondro-kondro. Iya betul. Dengan gaya baju ya paling sama Jason Kidd yang kayak gitu. Jason Kidd anjir bener. Keren lo. Keren, gue demen nih kayak gini. Iya yang kemarin bola semua dari kecil sampai terakhir kagak ada olahraga lain sih. Buset, bola asli ini asli nih. Anak basket enggak anak bola tapi kalau di sekolah mainnya malah basket, kan aneh menurut gue. Iya kan, lu gitu kan? Iya, gue mainnya main basket pas SMP gitu. Ya mungkin karena nggak beda jauh sama kiper kali ya. Sama-sama nangkep bola ya kan? Iya, tapi ini lo shoot ke ring. Iya, minimal kalau rebound gue udah tahu caranya. Oh iya. Reboundnya colongan. Reboundnya udah tahu lah caranya. Iya. Nah, yang menarik adalah lo sempat berhenti bola untuk kuliah. Ya, ini jarang-jarang loh. Dan dia selesai kuliahnya. Dan ini jarang-jarang juga nih. Biasanya nggak selesai. Iya. Rata-rata main bola udah kenal duit, pasti udah enggak, dicabut, gue kayaknya harus pilih ini nih. Jalan hidup gue. Betul. Lo kenapa lo pilih kuliah? Sebenarnya gini ya, kalau gua tarik dari kata-kata lo tadi nih, misalnya kayak udah kenal duit gini, mungkin agak gua lurusin nih kata-katanya nih. Oke, benar. Karena kebanyakan pemain sepak bola itu hidup main sepak bola untuk jadi tulang punggung keluarga. Kadang kayak gitu kita nggak bisa nyalahin tuh kalau yang kayak gitu. Benar. Iya kan? Benar. Kita nggak bisa nyalahin tuh karena ya kalau nggak main bola mereka nggak ngebul dapurnya, kita kan nggak bisa tahu kan. Makanya kadang ada yang money oriented, kita nggak bisa nyalahin. Iya. Gitu loh. Tapi ya ini opini gue dengan pengalaman gue ya itu yang gue bilang, sepak bola itu kan bukan hal yang apa ya, kekal lah. Iya. Bisa dibilang itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, nggak pasti, nggak pasti lah gitu loh. Sedangkan ijazah yang lu pegang saat lu menjadi sarjana itu sampai lu mati bisa lu pakai, misalnya gitu loh. Betul. Nah itu sih dasarnya kenapa gua
akhirnya pilih kuliah. Dan triggernya itu di saat ya liga berhenti 2015 itu, liga berhenti, akhirnya gue mikir gini, wah ini kayak gue trial sebenarnya. Gue mikirnya kayak gue trial, kalau gue cedera, kalau tiba-tiba gue kenapa-napa yang mengakibatkan gue tidak bisa main sepak bola lagi, gue harus ngapain nih? Lu mikir panjang bro ya? Gue mikir gitu loh. Asli. Jadi gue mikir, gue mau ngapain nih? Karena di saat itu setahun gue coba usaha ini, wah usaha bukan passion gue nih. Gue nggak bakat lah, nggak kesana lah gitu. Iya. Terus apa yang mau gue perbuat? Masa gue cuma diem aja nungguin duit? Nggak mungkin. Betul. Gitu loh. Akhirnya gue kuliah, ya susah. Iya. Dan di saat gue kuliah pun banyak tim yang minta gue gitu loh. Nawarin tuh. Banyak, hampir ada 7 apa 8 tim yang minta gue. Di itu kurun waktu dari 2015 sampai 2019 sampai akhirnya gue balik lagi main bola, itu banyak yang tim yang minta. Liga 1, Liga 2 tuh banyak gitu loh. Banyak banget. Dan itu duit lu padahal. Wih, duitnya gede lagi. Iya kan? Duitnya gede lagi, masa kalau duit cuman kecil-kecilan, duit gede itu. Gue tahu duit gede gitu loh. Gede. Gimana cara menyiasatinya tuh? Lu bertahan untuk tetap kuliah? Kalau dulu gini, jadi 2015 itu kan bokap gue pensiun. Bokap apa sih kerjanya? Bokap alhamdulillah sih pegawai negeri. Oh, PNS lah ya, di PNS. BPJS. Oke. Nah, jadi di saat bokap gue pensiun, gue nggak pengen nih di saat bokap gue pensiun, kalau gue kenapa-napa masa iya dia harus mikirin gue lagi. Gue pengen di saat dia pensiun dulu seneng-seneng dia mau nyokap gitu loh. Lo nikmatin hidup lah, lu udah kerja capek-capek beberapa tahun, masa iya begitu lu pensiun lu harus mikirin gue lagi. Iya. Nah, dari situ gue mikirnya kayaknya gue nggak bisa nih kalau gue cuma di sepak bola. Gue kayaknya harus ada jalan lain nih sih. Seenggaknya ya kalau gue kenapa-napa nih bokap gue udah lu tinggal kerja istilahnya gitu loh. 2015 umur berapa ya? 92 23 ya? 23 tahun tuh, berarti nggak ada kata Ini gue nggak tahu hitung-hitungnya bener nggak ya? 23 apa berapa ya? Ya segitulah pokoknya. Ya kurang lebih 23, 24-an lah gitu loh. Jadi nggak ada kata-kata telat ya untuk memulai ya? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Oke, 23. Karena gini, ya itu gue bilang, itu bisa kepake sampai kapanpun sarjana lo gitu loh. Jadi bukan hal yang lu misalnya lu udah ngambil sarjana ada jangka waktunya, enggak gitu loh. Itu bisa sampai kapanpun gitu loh. Ya sekarang istilah gini, lu main bola sampai 31 gitu. Oke. Kuliah ini kan cuma 3 tahun 4 tahun gitu loh. Lu mengosongkan waktu 3-4 tahun itu dengan lu kuliah bukan hal yang salah gitu loh. Apalagi mungkin zaman gua dulu itu gua belum banyak kampus yang kayak sekarang. Sekarang lebih enak lagi. Banyak yang online apalagi setelah Covid kan. Gitu loh. Ya makanya kesempatan kuliah zaman sekarang itu lebih banyak sih daripada zaman dulu gitu loh. Nah, jadi trigger di saat gua ini ya gua mikirnya gua kuliah lah. Dan kenapa gua nggak ngambil tim lain, pikiran gua kalau gua nggak menyelesaikan kuliah gua, komitmen gua ini mau kemana? Gitu loh. Benar. Kalau misalnya ada ingin main bola, gua main bola. Ntar berhenti main bola, nggak ada tim, gua kuliah. Yang ada dua-duanya nggak selesai. Iya, harus jadi pilih lagi-lagi ya itu kembali lagi pengorbanan gitu loh. Gue pilih ya, gue kuliah dulu, gue pilih komitmen ya, urusan rezeki itu urusan ntar lah. Tapi gue komit dulu dengan apa yang gue jalin, karena ya gue mikirnya kalau gue nggak bisa ngelawan komitmen gue sendiri, gue nggak akan kemana-mana nih, jalan di tempat pasti gitu loh. Benar. Dan akhirnya kelar ya? Kelar, alhamdulillah. Berapa tahun sih? Gue itu kan mulai 2013 kuliah. Oke. Cuman tuh pas 2013 itu gue banyak berhenti tuh, banyak cuti karena masih di Persija. Masih liga lah. Masih liga lah. Jadi gue begitu liga jalan gue cuti, begitu liga berhenti gue baru kuliah. Nah, fokus kuliah itu dari 2015 sampai 2019 awal, 4 tahunan. 4 tahun. Wah, 3,5 ya 4 tahun lah. Tuh, jadi nggak ada kata telat buat kalian yang mau memulai segala sesuatunya asal didasari dengan niat ya. Betul. Komitmen ya. Kerja keras, komitmen. Tapi lagi-lagi ternyata godaan futsal datang pada saat lu kuliah. Ini banyak pertanyaan ini. Gembel lu. Ini banyak pertanyaan. Ini banyak pertanyaan orang. Ini banyak pertanyaan orang. Jelasin. Kenapa lu mau di futsal? Iya, kenapa? Lu tadi bilang katanya, komitmen gua nggak mau ambil ini. Gua bola ada klub narik. Lu main futsal juga. Jadi gini ceritanya. Begini ceritanya. Jadi gini. Biar nggak penasaran. Kenapa gua ambil futsal? Karena futsal itu lebih fleksibel. Waktu pasti. Karena mereka bertanding cuman di Sabtu Minggu. Nggak mungkin nunggu kuliah Sabtu Minggu. Mereka bukan liga juga bukan lagi ya? Liga, tapi kan mereka tuh cuman main Sabtu Minggu. Jadi setiap weekend doang mainnya. Sabtu Minggu doang. Gitu loh. Wow. Dan
jadwal latihannya itu ntar malam, bisa malam. Sedangkan gue kuliah kan emang gue susun jadwalnya, misalnya gue siang ke sore gitu. Jadi tuh malam free, jadi gue bisa latihan gitu loh. Jadi kenapa? Jadi di saat gue dipanggil main futsal gitu sama ada pelatihnya senior gue di kampus, gue bilang, Bang, saya mau. Cuman saya nggak bisa mengikuti setiap jadwal latihan kalau saya ada kuliah. Oke. Gue udah bilang kayak gitu di awal. Sampai bilang kayak gitu. Gue bilang kayak gitu. Kalau misalnya abang nerima ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya abang ini saya nggak bisa, saya bilang gitu. Oh, tetap ya. Gitu, tetap. Ada. Tetap dengan komitmen gue yang gue awal itu dan oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu latihan kalau bisa seminggu ada gini-gini. Nggak masalah, ya udah akhirnya gue jalan. Jadi itu kenapa? Kenapa gue ambil futsal itu karena lebih fleksibel daripada sepak bola. Nggak mungkin gue lagi main di Persija atau main di tim lain. Bang, saya nggak main dulu ya. Kenapa emang? Kuliah. Woi. Gak dicoret gue langsung dikontrak, gue disobek depan muka gue. Sisa enaknya ya. Iya. Parah. Ya akhirnya memutuskan futsal gara-gara tandingnya cuma Sabtu Minggu. Iya, betul. Itu kayak jadwal Maduma ya. Dulu kalau orang ngerti era Jakarta Selatan tiap Sabtu Minggu Maduma tahu lah. Ya kan Sabtu Minggu doang adanya. Terus setelah itu selesai kuliah di 2019, ya kan? Ah, betul. Tiba-tiba Persija nawarin lagi cuy. Lu balik lagi nih. Balik lagi. Sempat balik kan? Sempat balik 2019. Ditawarin dulu apa lu ngajuin diri? Ditawarin. Ditawarin. Itu tawaran emas nggak lu sia-siain dong pasti? Nggak mungkin. Siapa yang ngubungin lu? Pertama kali? Dulu itu kan presidennya masih Pak Ferry Paulus. Nah jadi ya flashback dikit tuh yang gue pernah cerita juga 2016 itu gue pernah ditelepon 2016 setahun gue berhenti. Jadi begitu gue fokus untuk kuliah, gue memilih fokus untuk kuliah 2016 kan ada liga lagi tuh mulai. Setelah gue berhenti tuh 15 gue berhenti kan memutuskan berhenti, 16-nya ada liga lagi itu gue ditelepon mau nggak balik ini. Itu yang gue bilang, waduh Pak saya nggak bisa, gue sampai nangis, gue bilang nangis kenapa bro? Bahagia ditelepon dia? Bukan, sekarang gue harus meninggalkan, istilahnya meninggalkan tim yang membesarkan gue gitu loh, cuman gara-gara gue lagi Persija nih. Iya, Persija kan gue bilang, ya gue harus meninggalkan itu, menolak lah istilahnya. Di saat mungkin banyak orang yang ngomong gila lu mana ada tim yang menolak Persija gitu loh. Anjir. Orang nolak demi tim lain biasanya kan gitu kan. Misalnya ada tim lagi yang nawarin misalnya gitu dengan gaji atau segala macam yang lebih besar. Ini gua nggak ngapa-ngapain, kuliah doang gua bilang. Gila. Nah jadi 2019 itu ya banyak juga yang bilang kayak kok bisa pas banget lu berhenti kuliah, selesai kuliah gitu loh. Jadi ceritanya itu emang bener-bener Pak Ferry waktu itu yang nelpon, bener-bener gue tinggal bisa dibilang tinggal menyelesaikan UAS mata kuliah lagi gitu loh. Tinggal 2 hari gue kuliah lagi setelah gue skripsi. Kalau skripsi kan udah free lah, gue bisa kapan naik ke kampus, gampang lah gitu loh ngaturnya. Jadi bener-bener gue tinggal sebentar lagi gue selesai UAS, ya gue ditelepon, diminta balik waktu itu gitu loh. Oke. Akhirnya lu balik tuh? Balik lagi, itu ada kendala nggak? Setelah lama nggak main bola kan, tiba-tiba lo balik lagi nih, otomatis berat lo lagi nggak optimal dong? Oh banyak mas, banyak itu banyak itu kendalanya banyak dari yang gue futsal, kan gue menyesuaikan gawang lagi. Bener. Terus fisik gue juga di saat gue berhenti main bola, gue ya istilahnya nggak olahraga yang biasanya secara maksimal nih olahraga cuman nyari keringet ya pasti beda lah. Ya berat badan gue naik juga kan, ya itu gue harus nurunin. Dari 83 atau 82 ke 74 73 waktu itu. 10 kilo, buset. 1,5 bulan ya kalau nggak salah. Itu waktu itu cepat-cepatnya gue 1 bulan itu gue udah masuk ke 75. Buset, lu ngapain bro di situ? Disiksa gue. boleh kasih tahu nggak ke para rekan-rekan di Sport Plus Studio? Nurunin 10 kilo, apa aja sih di drillnya? Jadi dulu itu waktu gue baru pertama kali masuk Persija, di saat orang latihan di lapangan, gue tuh latihan di pinggir lari. Di saat mereka, gue bener-bener hampir 2 minggu atau 3 minggu itu gue nggak nyentuh namanya bola. Nih bola. Enggak gue sentuh. Fisik kayak nih? Fisik gue cuman dibenerin pokoknya. Lari, nge-gym. Lari, nge-gym, jadi kayak penguatan otot gue semua sampai gue siap lagi 3 minggu itu gue baru ikut latihan. Begitu latihan kiper, penyesuaian lagi latihan kiper, dibantai lagi untuk ngebalikin semuanya yang ini kan, reaksi dan lain-lain. Ini ya itu 1,5 bulan baru akhirnya balik ke berat badan yang ideal sampai gue ya udah normal lagi gitu loh. Tapi lu seger dong di situ kan? Seger. Dari ngantuk tapi capek.
Pola makan boleh diceritain nggak? Pola makan apa yang lo kurangin sih? Kalau kemarin gue ngurangin karbohidrat sih, nasi, mie, roti, tutup pizza yang tepung-tepungan gitu sempat gue hindarin selama 3 minggu. Gorengan makan tetap. Makan tetap ya. Tapi ya gue batasin lah, nggak bisa asal-asalan lah, nggak bisa kenyang lah gorengan gitu loh. Iya. Oke, tuh jadi intinya kalau lo mau diet cepet 1,5 bulan karbo kurangin ya. Ya kemarin sih gue disuruhnya ngurangin karbo. Sama olahraga. Tapi pesannya sih kalau emang lu mau ngurangin berat badan, kan gue itu ada dokter. Dokter. Ya gue diinin sama dokter timnya gitu loh, karena kan setahu gue diet itu nggak bisa ekstrim. Bukan nggak bisa ekstrim, nggak bisa. Misalnya lu pakai cara gue nih mas, belum tentu kena di lu gitu loh. Jadi harus menyesuaikan badan lu juga. Iya. Sama gitu track record kesehatan ya. Betul. Lu punya penyakit apa nih? Ya takutnya ngikutin gue tiba-tiba tipes, gue yang disalahin ntar. Jangan. Sebaiknya konsultasi dokter. Ya konsultasi dokter. Karena kan kayak sekarang banyak banget tuh kayak maksain. Ya lu di TikTok di mana cara diet ini tuh intermittent iya, kan. Ya kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Itu kan itu namanya metabolisme badan kan beda-beda. Bener. Gitu loh. Bener. Oke, berarti setelah balik epic comeback terus lo gantiin Andri Tani nih. Ini sih gokil sih menurut gua. Kiper utama Persija ya pada saat itu ya. Itu 2015. 2015. Oh, ini berarti balik 2015. Itu di saat liga berhenti. Oh, di saat lagi berhenti. Itu lawan Arema kalau lawan Arema betul. Kanjuruhan. Betul. Pertama kali gantiin seorang Andri Tani yang kiper ibaratnya inti lah ya. Iya, betul. Gimana perasaan lo pada saat itu? Bebannya kayak gimana? Apa kebobolan juga nggak? Kebobolan. Itu 4 sama skornya. Wah, lumayan main di Malang kita. Sama-sama baru berarti kipernya itu. Wah, itu kiper Kurnia Mega lawannya. Oh, gitu. Ceritain dong. Jadi itu gimana tuh? Ya yang pasti sih bukan hal yang mudah ya. Iya, itu gila lu. Itu juga bukan langsung instan di 2015 gitu loh. Jadi itu prosesnya juga itu karena kalau gue mau cerita dari gue 2011 itu di saat gue pertama kali masuk di Persija itu, gue mikir gini. Dulu gue malas mas. Kenapa? Ya anak muda. Oh. Maksudnya bukan gue pergi malam-malam, bukan, tapi malas aja. Karena mungkin belum ada acuan. Belum ada acuan, gue belum lihat di depan mata gue ini kayak gimana. Oke. Gitu. Nah begitu 2011 gue masuk Persija, itu kan depan mata gue main senior semua tuh, pemain timnas, main ini. Itu gue baru gini. Ya gue kecil banget, gue bilang bukan apa-apa nih, gue bilang kayak gini. Dari situ gue mulai tuh, gue latihan sendiri. Orang dulu tuh gue sering sampai berantem sama nyokap gue. Kenapa? Nyokap gue kan yang nganterin gue dari kecil ya. Oke. Jadi sering nyuruh gue latihan lah sendiri kayak gini-gini di rumah, latihan apa kayak gitu. Gue males. Lu males tuh? Gue males. Nah sampai pada akhirnya di 2011 naik ke atas itu sampai 2015 lah istilahnya titiknya itu gue latihan sendiri. Terus yang sampai malah kebalik kan nyokap gue, kamu gak capek apa latihan sendiri terus sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Gila. Gitu loh. Makanya gue bilang bukan masalah apa ya, lu tiba-tiba ngeliat misalnya kayak gue main gantian tadi bukan, tapi prosesnya panjang gitu. Di saat ya lu kuat nggak sekarang gini, bisa dibilang lu kuat nggak nih berada di cadangan terus gitu loh. Nahan ego lo untuk main itu nggak gampang juga gitu loh. Dan kalau dulu kata pelatih kiper gua, kiper cadangan tuh paling gak enak. Iya. Karena apa? Kalau kiper inti, lu tahu kapan lu harus main. Iya. Lu tahu lu kapan bakal main. Kiper cadangan nggak tahu, tiba-tiba kiper kenapa-napa ya lu harus siap main gitu loh. Siap nggak siap harus siap. Iya, lu siap nggak siap harus siap gitu loh. Nah makanya menyiapkan mental kayak gitu ya bukan hal yang gampang, tapi ya proses itu dari 2011 gua latihan sampai 2012 2013 gue sampai akhirnya banyak main lah istilah gitu loh. Ya sampai akhirnya mungkin alhamdulillahnya titik performa gue tuh di 2015 udah bisa konsisten, udah mulai dewasa lah main bolanya. Udah mulai bisa menyesuaikan ya di 2015 itu gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah waktu itu ya gue sendiri juga pertama kali dalam hidup gua gitu ya. Dan itu mendapat kesempatan. Dan kesempatan Andri di cadangan, gua ada di lapangan istilah gitu loh. Andrinya pun lagi kondisi fit ya. Kondisi fit. Nggak cedera kan? Nggak cedera. Jadi lu nggak gantiin secara enggak. Ini lagi cedera nih enggak ya? Tapi cuman pas di 2015 itu gue emang dari uji coba bisa dibilang konsisten. Uji coba gue bagus terus. Refleks lo bagus. Iya lagi bagus lah. Oke. Ininya lagi bagus. Ya prime time gue. Dan Andri tuh pas persiapan ada beberapa cedera juga. Oke. Itu loh. Cuman pas di awan Arema itu dia udah fit. Cuman karena mungkin persiapannya
Cuman kan nggak panjang lah, ya. tapi biasanya kan ya tetap dia yang main gitu loh. Tapi di saat itu ya gue yang dikasih kesempatan main gitu loh. Gokil, keren, luar biasa, gila sih. Oke, terus pernah debut ya lawan timnas U23 di timnas U23 lo melawan si Raja Nainggolan tuh. Iya betul. Raja Nainggolan, gimana sih rasanya bermain dengan ya pemain sekelas si Raja Nainggolan? Kan kita tahu sendiri kan pemain internasional ya. Iya betul. Itu belum timnas sih sebenarnya. Itu lagi seleksi timnas 23 SEA Games. Okay. SEA Games yang kayak sekarang nih SEA Games. Oke, koreksi. Terus, jadi lagi tahap seleksi dan waktu itu kebetulan Raja Nainggolan datang ke sini Raja kan. Nainggolan. Ya main lawan dia ya pengalaman yang luar biasa sih karena emang tendangannya gila. Maksud gue dulu gue kayak main bola, oh ya tendangan main asing segini ya. Iya. Oh ini lebih kencang lagi. Raja Nainggolan, makanya nggak heran dia pemain dunia ya. Iya, itu baru Raja Nainggolan, belum yang lain pemainnya istilah gitu. Iya, lu hasil. Gimana Roberto Carlos? Roberto Carlos, tahu aja lagi idola gue. Gue taunya itu doang. Nih, kita ngomongin kiper deh. Tadi gue pengen tahu nih idola lu siapa ya? Lokal, Ya Andri Tani lah. Andri Tani ya? Kakek kan gue nggak tahu mainnya kayak gimana. Kakek iya. Kalau lokal ya Andri Tani karena ya dialah yang sosok yang dekat banget sama gue. Iya. Saingan gue juga. Iya. Dan banyak banget pelajaran yang gue dapat dari dia itu. Tapi dia abang-abangan lo ini banget ya? Oh parah. Baik banget sama lo ya? Parah. Iya. Ya orang gue bisa sekamar sama dia di mes gitu loh. Iya. Dan orangnya juga asik juga kan? Asik banget Asik banget kan? Oke. Kalau luar siapa? Kiper? Luar sekarang itu Andre Ter Stegen sih. Siapa itu bro? Gua gak tau lagi. Apa ya bro? Coba jelasin klubnya bro. Kiper Barcelona. Oh yaudah, tahu gue Barcelona. Kan Barcelona, dah. Iya. Itu tahun berapa bro? Sekarang masih nih? Masih. Iya sorry ya. sorry. Tunggu dia tahu gue host apa. Tenang gue selamatin. Yes. Oke, terus sekarang lo bermain di PSMS Medan di Liga 2, ya kan? Betul. Apakah ada culture shock di Medan? Sedangkan lo besar di Jakarta dari kecil, walaupun KTP lo Jawa Barat. Betul. Iya kan? Tapi lo nggak pernah bela si Jawa Barat. Lo dari kecil di Jakarta. Tiba-tiba pindah ke Medan. Apakah ada masalah dengan culture shock di Medan? Nggak ada sih. Malah ya mungkin gini ya, karena Medan ini salah satu kota besar juga kali ya. Oke. Ya kan, jadi ya nggak ada sih, malah gue yang ya gini lah, kita tahu apa ya, bukan lah stigma orang Medan itu kan keras. Terus ya keras lah pokoknya orangnya gitu loh. Malah pas gue kesana, wah gila, gue aja kaget. Gue sendiri maksudnya gue teman-teman gue orang Medan nih malah baik-baik banget sama gue gitu loh. Gitu loh. Dan mereka pun cerita ke kita kayak, ya di sini tuh kita sama pendatang, kalau mereka baik kita lebih baik. Tapi kalau mereka sampai istilah jahat gitu ya, kita bisa lebih jahat gitu loh. Tapi kalau lu baik nih, kita bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Makanan Medan, lu suka apa? Makanan duren lah. Duren, makanan umum. Oh, makanan umum. Di sana hampir sama Melayu makanannya. Melayu. Banyakan nasi Padang gitu-gitu. Apa sih lu suka apa? Makanan? Gua. Makanan apa ya? Apa yang lo suka? Toprak. Gua makannya salad gitu ya. Cari aman banget, cari aman. Jawaban cari aman, salad. Gua tahu. Gado-gado. Siapa tuh yang lu makan sama Andri tadi? Oh, gado-gado Bonbin. Iya, Bonbin. Gado-gado Bonbin. Salad Indonesia. Iya, salad Indonesia. Terus kalau lu ngerokok nggak sih? Enggak kan, sama sekali kan? Enggak. Oke, nggak bandel dia. Orang nggak boleh. Gua jangankan ngerokok. Nggak ngerokok lari ngap-ngapan, gua pakai jadi kiper apalagi ngerokok. Iya. Terus fasilitas, Bro. PSMS gimana? Fasilitas. Sama lu dari Persija kan nih? Tiba-tiba ke Liga 2 PSMS nih. Alhamdulillahnya nih ya. Alhamdulillahnya. Ya ini gue cerita PSMS aja karena gue di PSMS ya. Bagus kan? Bagus. Maksud gue, apalagi pas gue pertama kali gue datang, gue di Stadion Kebun Bunga. Mungkin kalau orang Medan tahu, Kebun Bunga itu di tengah kota. Istilahnya Kebun Bunga tuh mentengnya Medan lah. Orang gue ke mall elit. Ke mall aja cuma bisa jalan kaki. Ke Sun Plaza. Namanya ada Sun Plaza. Di mana tinggal jalan kaki, sekitar 5 menit lah gue jalan kaki. Gitu loh. Ya Gojek cuma 12.000 lah. Anjir.
gitu loh. Dan habis itu tapi kita sempat pindah karena sekarang kan lagi direnovasi untuk PON nih di Sumut. Nah, si kebun bunga ini lagi direnovasi, gue pindah ke Wisma Atlet yang di Pancing. Oke. Jadi ada namanya daerah Tembung Pancing di Medan itu Wisma Atlet ya kayak Wisma Atlet di Kemayoran, lengkap dengan TV dan ini fasilitasnya bagus, makan bagus. Tuh, jadi sekarang berarti olahraga bola khususnya udah merata ya? Bisa dibilang udah mulai merata lah. Udah gitu mulai merata ya? Betul. Udah mulai ya? Iya kayak gitu. Oke, rencana lo ke depannya nih bro, sebelum kita tutup. Apa sih yang lo harapkan ke depannya? Yang pasti sih, ya mudah-mudahan gue bisa kembali ke Liga 1 sih. Itu apa ya, harapan gue paling besar untuk sekarang, gue bisa balik ke Liga 1. Kalaupun nggak bisa balik ke Liga 1 ya, gue pengen main di Liga 2 insya Allah dan bisa buat naik tim itu ke Liga 1 untuk memenuhi cita-cita gue. Oke, Adiksi Legend Pio, sebelum gua akhiri, kenapa 29 nomornya? Ini Tanggal lahir gua, tanggal lahir sampai ulang tahun gua. 290992, tinggal gua putar-putar aja nomornya. Oh, tuh 29. Kemarin kan si Parung 69. Ya udah kenapa? Ya gua juga udah kenapa sih? Bro, iya. parah banget senior lo bro. 69. Ya udah emang kenapa? Ya kurang satu tuh. Pikiran kita kemana-mana ya. Kurang 1 68, nambah 1 70. Ya udah. Emang kenapa? Serah lo, bodo amat. Kalau gue kan 29, gue penasaran nih 29. Oh, tanggal ulang tahun. Ini yang nomor awal karir nggak? Nggak, dulu gue di U21 20. 20, kenapa 20? Apa dapat? Nggak tahu, dulu itu identik kiper nomor 1 sama nomor 20. Oh. Lo boleh cek deh. Pasti dulu di jersey itu nomor 1 sama nomor 20. Iya, Cuman begitu masuk Persija nggak mungkin gue pakai nomor 20. Kenapa? Waduh, ya lu nggak usah lu tanya lah. Oh, Ntar ada orang yang Oke. Namanya juga baru belajar bola. Kalau gitu sih, thank you banget loh. Sama-sama. Sukses terus, sehat selalu. Amin. Thank you, Pokoknya sama-sama. apapun yang lo lakuin berhasil. Amin. Dan selalu menjadi ini apa? Ibaratnya panutan buat para pemain bola yang muda-muda khususnya. Ya. Amin. Thank you. Oke, kalau gitu, gue Morris Kansil bersama para rekan-rekan yang bertugas dari Sport Plus Studio mengucapkan undur diri. Ada yang mau diomongin nggak sebelum ditutup nih? Lu yang nutup ya, yang nutup. Coba dong kali-kali. Lo kan punya podcast, kalian itu podcast lo. Coba podcast lo kan? The Adiksi Talks. Ya, itu podcast gue cerita-cerita. Adiksi Talks. The Adiksi Talks. Iya. Mengenai apa, bro? Ya gue cerita-cerita aja sih dulu sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang orang-orang bola juga. Jadi kalau itu sih ceritanya tentang gue lebih banyak topik yang gue bahas yang nggak dibahas sama orang-orang lah gitu loh. Kayak waktu itu gue sempat bahas tentang makanan untuk pemain sepak bola sama dokter Persija. Cakep tuh. Kayak gitu-gitu lah. Terus ada Spotify ya? Ada di Spotify. Adiksi Talks. Adiksinya adiksi nama lo. Adiksi Talksnya Talks Inggris. Tutup sih. Jadi terima kasih buat yang sudah nyaksin YouTube ini, disupport terus. YouTube kan nih? YouTube kan. jangan lupa like and subscribe. Betul kan? Biar ada AdSense-nya. Iya benar. Biar ada AdSense-nya. Sama biar ada minumannya atau apanya kayak di sini kalau nggak iklan-iklannya. Woi, minuman bukan kamu ya, bukan ya. Tuh. Biar ada apa kayak gitu. Goreng. Minimal kalau nggak nih bola ada mereknya. Ini kan nggak ada nih mereknya nih. Thank you banget pokoknya. Terima kasih di diajak gabung. Kalau gitu, thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See ya.